yang saya hormati Bapak Dekan, Wakil Dekan, serta seluruh dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan yang saya hormati yang saya cintai kepada seluruh mahasiswa PPL 2 kelas R2 dan R3. Terima kasih atas kesempatannya sudah hadir pada acara pembekalan pada kesempatan hari ini. Karena waktu sudah menginjak pukul 19.33, daripada larut malam, marilah kita mulai acara kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai, saya sebagai MC akan membawakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari koordinator UPPL, kemudian yang ketiga adalah pembekalan teknis per prodi serta karakteristiknya, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah acara pada kesempatan hari ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, kita injakan pada acara yang kedua, yaitu sambutan koordinator PPL BK sekaligus pelepasan PPL 2, kelas R2 dan R3 kepada Bapak Wakil Dekan FKIP, Bapak Hari Agustinus Hari, dipersilahkan. Terima kasih Pak Hadi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena limpahan rahmat-Nya di malam hari ini ya, di sela-sela kesibukan dan juga di PP ini ya, PKM yang masih berlangsung di luar sana. Kita tetap harus bersyukur karena kita diberikan kesempatan, rahmat, berkat tanpa ada halangan suatu apapun, sehingga kita bisa menghadiri pembekalan untuk dan sekaligus pelepasan ya PPL 2 pada malam hari ini dengan sehat walafiat. Pertama, yang saya hormati, di sini ada Bapak Ibu dosen, tim, dan juga ada beberapa kaprodi juga, Ibu Elisa, Ibu Eva, Bapak Hadi, dan seluruh mahasiswa ya, calon praktikan PPL 2, selamat datang. Di sini saya mewakili beliau, Bapak Dekan ya, menyampaikan salam ke teman-teman sekalian. Selamat, memang beberapa nilai sudah kami rekap dan nanti akan kami umumkan, tetapi mungkin di masing-masing kelas sudah diumumkan kelulusannya ya. Artinya teman-teman di kesempatan PPL 2 ini sudah resmi nanti kami lepas ya. Di sini saya mewakili dekanat melepas teman-teman semua untuk nantinya melakukan PPL 2, di mana PPL 2 ini bobotnya 4 SKS ya. Dan dari pembekalan ini sudah terhitung flow alur dari timeline PPL 2. Jadi di awal bulan Juli nanti sampai di awal September ya untuk pengeluaran nilai, dan ada jadwal untuk yudisium nilai, artinya ada beberapa wawancara lintas DPL dengan mahasiswa. Nanti teman-teman melakukan PPL selama 2 bulan. Jadi walaupun pelaksanaan realnya 1 bulan, tetapi dari mulai pembekalan, observasi, penyusunan apa yang akan dilakukan saat pendampingan di lapangan, dan juga sampai nantinya ujian, nah itu adalah rangkaian dari PPL. Jadi ini ada beberapa teman yang baru saja masuk, nanti bisa melihat di rekaman ya, dari jalannya pembekalan dari awal sampai akhir. Tapi khusus kelas malam ini kita akan coba memadatkan, maksudnya intinya tetap akan kita sharekan, tapi apabila ada hal-hal yang nanti bisa kita diskusikan nanti akan dibentuk WhatsApp group ya setelah ini. Jadi nanti
teman-teman bisa lanjut untuk berdiskusi di sana. Tetapi nanti di akhir ya, tetap teman-teman kami undang untuk tanya jawab, menanyakan teknis pelaksanaan ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk mewakili fakultas, karena beliau Bapak Dekan berhalangan. Semoga nanti teman-teman mengikuti pembekalan ini dengan baik, ya, dan dapat meresapi untuk nantinya dapat direncanakan apa yang akan dilakukan setelah pembekalan ini selesai. Yaitu mungkin di awal ini singkat, intinya teman-teman kita lepas, dan juga sebelum kita akhiri, kita akan berdoa bersama sebagai simbolis pelepasan. Semoga nanti diberi kelancaran, tentu saja kesehatan, sampai nantinya berkat untuk ilmu-ilmu dari teman-teman yang dapat disalurkan ke kolaborator peserta didik umumnya ya, masyarakat secara umum. Jadi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sebagai simbolis pelepasan dan kelancaran teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cukup. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan yang mewakili Dekan FHIP yang berkenan hadir terkait pelepasan PPL di lapangan. Kita lanjutkan di acara yang kedua, yaitu yang selanjutnya yaitu pembekalan secara teknis dan karakteristik prodi. Nanti bisa disampaikan dari perwakilan program studi pendidikan matematika. Untuk yang pertama disampaikan atas waktunya. Selamat malam teman-teman. Harusnya ada Arsita ya, masih ada yang kurang ya. Namun demikian nggak apa-apa, nanti mungkin Arsita bisa menyusul. Ya, untuk teman-teman kelas malam, bagaimanapun juga teman-teman juga wajib menjalankan kegiatan program PPL ini. Tetapi karena mungkin teman-teman pagi bekerja, kemudian sudah terbiasa dengan kuliah di jam yang berbeda dengan teman-teman kelas reguler, maka untuk PPL ini nanti juga teman-teman diminta untuk mencari seorang guru mitra, begitu, seorang guru mungkin tetangga kalian atau teman dari orang tua kalian atau teman kalian sendiri begitu yang bekerja sebagai guru matematika. Nah, kemudian kalian membantu guru mitra tersebut untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya selama masa pandemi ini begitu. Jadi entah mulai membuat RPP, membuat media pembelajaran, membantu mengajar di kelasnya, menggunakan Zoom atau model virtual yang lain, sehingga kalian akan sama merasakan mengajar siswa-siswi di sekolah menengah, baik itu SMP, MTS, SMA, SMK, maupun MA, begitu. Jadi, nanti teman-teman bisa mencari salah seorang guru untuk dibantu belajar dan mengajarnya secara online begitu. Kemudian berapa kali teman-teman harus melaksanakan atau harus membantu partner itu untuk mengajar itu sebenarnya 6 kali. 6 kali itu sebetulnya kondisi minimal ya begitu. Jadi kalau misalkan mau lebih dari 6 kali pun sebenarnya tidak apa-apa, tetapi 6 kali saja cukup gitu. Jadi nanti kali itu merupakan hasil kegiatan PPL kalian. Kegiatan PPL kalian jangan lupa kalian juga harus menyiapkan dokumentasi seperti misalkan memang mengajarnya online, entah menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet, begitu jangan lupa di screenshot atau mungkin kalau bisa di record ya di record, kemudian
nanti bentuknya kalian buat kolase dalam bentuk video begitu. Jadi laporan PPL-nya bukan laporan tulisan tangan yang setumpuk besar itu, tetapi bentuknya adalah video sehingga nanti video itu kalian tutup, kemudian nanti dikumpulkan melalui link kepada kami tim UPPL sehingga kami bisa menonton, dan ketika kalian nanti menghadapi ujian PPL online, itulah dasar yang menjadi bahan kami untuk menilai kalian, begitu. Kemudian tentang sekolahnya mana saja? Sekolahnya mana saja adalah jenjang SMP, SMA, SMK, MA maupun MTS, begitu ya. Usahakan semaksimal mungkin untuk mencari sekolah menengah, baik pertama maupun atas. Goals atau tujuan dan visi misi dari program studi pendidikan matematika Universitas Buana Yogyakarta adalah menjadi seorang guru matematika di tingkat sekolah menengah. Jadi jangan anak-anak SD begitu, tetapi SMP dan SMA begitu ya. Jadi nanti usahakan kalian bisa menemukan partner guru. Kalau sudah bisa menemukan partner guru, otomatis guru itu kan punya murid. Nah, kalau guru itu punya murid, mestinya menjadi satu bagian guru itu. Tapi kalau kalian mencari murid gurunya, mungkin itu akan lebih, jadi mungkin better kalian mencari gurunya dulu supaya bisa satu paket dengan muridnya begitu. Tidak dibatasi sekolahnya mau di mana, mau di Jogja, mau di luar Jogja, tidak ada masalah selama itu tidak menyusahkan. Dapat menghubungi tim UPPL begitu sehingga nanti kami dapat membantu kalian untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Namun tidak untuk datang ke sekolah secara langsung begitu ya. Maksudnya tugas kalian di sini secara khusus adalah membantu guru, bukan membantu sekolah. Jadi jangan datang ke sekolah mengatasnamakan PPL UMBY yang akan praktik di situ, tapi carilah langsung guru matematikanya sehingga bahasa anak sekarang tuh tektokannya bisa sama guru matematikanya itu aja gitu. Kalian tidak butuh cap, stempel, tanda tangan kepala sekolah dan segala macam, hanya janjiannya dengan guru matematikanya aja gitu. Untuk teknis selanjutnya nanti mungkin secara umum PMAT dan PBI tidak terlalu jauh, tidak terlalu berbeda karena kita fokusnya sama-sama hanya guru begitu, tidak ada konsentrasi lain. Mungkin nanti kalau ada tambahan yang disampaikan oleh Bu Elisa bisa menjadi masukan untuk kalian, tambahan yang disampaikan oleh Pak Hari juga bisa menjadi masukan untuk kalian. Begitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan nanti setelah sesi tanya jawab berlangsung. Begitu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva yang sudah menjelaskan tentang mekanisme pembekalan PPL 2 Prodi Pendidikan Matematika. Jadi sangat fleksibel sekali ya, walaupun di masa pandemi mahasiswa tetap bisa berkolaborasi khususnya dengan guru PMAT di lapangan, yaitu lebih fokus ke sekolah menengah baik SMP, MTS, MAN ataupun SMA serta SMK. Jadi sekarang bisa lebih ke era digital nggih Bu Eva, jadi bisa diupload di YouTube, di link Google Drive dan lain sebagainya, dan itu sebagai indikator penilaian PPL 2. Baik, terima kasih Bu Eva sudah menyampaikan semuanya. Nanti bisa ditanyakan kalau ada kesulitan di sebelum penutup. Selanjutnya acara pembekalan serta karakteristik dan teknis PPL Pendidikan Bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Ibu Elisa. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dosen, tim UPPL, dan juga calon praktikan ya, ini dari pendidikan bahasa Inggris maupun pendidikan matematika. Intinya dari program studi pendidikan bahasa Inggris kurang lebih sama ya dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Eva.
Jadi memang PPL 2 ini kami lebih menyiapkan mahasiswa nantinya supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya untuk bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu tentang praktik mengajar yang mana itu juga melingkupi bagaimana penyiapan lesson plan-nya atau RPP-nya dan yang lain-lain. Jadi kami berharap teman-teman nanti khususnya di program bahasa Inggris bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, dengan ketentuan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Hari sebagai koordinator UPPL. Jadi saya hanya ingin berpesan dimanapun nanti teman-teman mahasiswa mendapatkan mitranya ya istilahnya untuk mengaplikasikan ilmu PPL satunya di micro teaching, teman-teman selalu bisa membawa diri dengan baik, bertingkah laku yang sopan sehingga pihak mitra pun merasa terbantu dengan kehadiran kita gitu ya. Baik itu mitranya di sekolah, baik itu secara individu dengan gurunya ataupun secara berkelompok ya nantinya dengan siswa-siswa yang terlibat seperti itu. Jadi mohon teman-teman ketika nanti sudah terjun di lapangannya masing-masing karena ini memang mandiri ya sifatnya, teman-teman selalu bisa membawa diri dan membawa alma mater dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mungkin dari Bapak Hari ada tambahan untuk karakteristik prodi PBI, Pak Hari? Mungkin saya nanti teknis umum, Pak. Setelah sesi ini saya akan jelaskan PPL-nya, Pak. Oh, baik. Ya, bisa, Pak? Gimana Pak Hari? Langsung saja saya presentasikan ya untuk teknis PPL-nya. Jadi silakan Pak. Ini suaranya Pak Hari kayaknya kurang keras deh. Ya, kecil ya Pak. Sekarang bagaimana? Sudah? Ya, udah lebih mending. Ini tadi terbalik. Ini dalam rangka pelepasan dan juga persiapan untuk teman-teman PPL kelas malam, saya akan menambahkan ini dari UPPL sendiri ya. Tadi setelah dari Bu Elisa dan juga dari Bu Eva intinya sama, tapi ini akan saya share sedikit detail tentang teknik-tekniknya sehingga nanti apabila ada hal yang mau ditanyakan baik dari tadi Bu Elisa, Bu Eva ataupun Bu saya nanti bisa teman-teman rangkum, tulis dan ditanyakan saat sesi diskusi, nggih. Nanti akan dibantu untuk jalannya sesi diskusi oleh Pak Hadi. Oke, saya izin share screen sebentar. Sudah terlihat Pak Hadi? Sudah Pak. Oke. Ya, untuk kali ini ada beberapa ya yang akan saya sampaikan. Nanti ada hal-hal yang teman-teman tidak perlu lakukan karena berhubungan dengan prodi bimbingan konseling dan prodi ilmu keolahragaan yang pada periode ini belum ada di kelas malam, nggih. Jadi nanti untuk slide ini teman-teman perhatikan khusus di prodi pendidikan matematika dan prodi pendidikan bahasa Inggris. Oke, singkat saja yang pertama dasar ya dari kita melakukan PPL mandiri itu apa? Pertama memang sebelumnya kita ada dalam masa pandemi COVID, tetapi saat ada pengumuman Presiden ini ya tanggal 1 Juli 2021 serta terbitnya instruksi Gubernur ini nomor 17 2021 dan juga SE Rektor kemarin ya nomor 575 ini PPL dengan berkoordinasi dengan bidang pendidikan di Satgas COVID itu diarahkan untuk melakukan PPL mandiri ya. Jadi apa yang tadi disampaikan Bu Elisa, Bu Eva itu bukannya tidak berdasar, tapi ini ada dasarnya ya, mulai dari atas sampai bawah. Sehingga teman-teman kelas malam ini nantinya dapat menghindari ya adanya aspek kerentanan dan potensi ancaman bahaya tentunya bagi masyarakat, serta dapat menjelaskan dan menyampaikan ya ilmu-ilmunya
Jadi PPL 2 tidak ditiadakan tetapi tetap berjalan dengan karakteristik PPL mandiri. Nah, itu dasar kita sehingga kita akan melaksanakannya ini sebentar berdasarkan teknis PPL mandiri. Apa itu PPL mandiri? Sudah dijelaskan juga, cuma di sini akan saya tekankan. Jadi kita tidak menembak atau langsung ke institusi, tetapi ke mitra kita, yaitu ke kolaborator. Kita sebutnya kolaborator ya, karena kita tidak akan menghilangkan esensi dari sekolah menengah dan sekolah menengah pertama maupun menengah atas atau kejuruan. Karena target dari teman-teman praktikan PMAT dan PBI ini adalah nantinya untuk melakukan praktek pembelajaran ya di guru. Nah, guru ini adalah sebagai representasi institusi tadi, sekolah menengah pertama, menengah atas, menengah kejuruan. Jadi, di masa pandemi ini dengan karakteristik PPL mandiri, untuk para calon praktikan ini dipermudah ya, untuk BK dan ILKOR tidak dibaca tidak apa-apa, tetapi teman-teman mencermati yang guru PMAT dan guru PBI seperti yang disampaikan Bu Elisa dan Bu Eva. Nah, timeline-nya harus teman-teman perhatikan. Nah, ini ya, di surat kemarin untuk pembayaran dan juga pengumuman pembekalan kami lampirkan. Jadi dimulai dari besok itu teman-teman sudah bisa mencari lokasi sekaligus observasi. Mencari lokasi itu adalah mencari kolaboratornya. Jangan mempersulit diri dan jangan mempersulit perizinan juga ya, karena di masa pandemi atau PPKM yang diperpanjang ini sampai tanggal 20 itu kita memang tidak diizinkan nantinya terjun ke lapangan ya. Jadinya kita untuk safe-nya karena tidak bisa memprediksi apakah hanya sampai 20 atau tidak. Jadi teman-teman nanti tetap menggunakan PPL mandiri. Misalnya analoginya ya, nanti bisa dilanjut ke sesi diskusi. Misalnya saya ada tetangga atau ada kenalan atau di dusun itu ada guru PMAT atau guru matematika. Nah, gunakanlah koneksi, gunakanlah hubungan interpersonal untuk ya membantu sebagai kolaborator. Artinya apa? Artinya nanti teman-teman melobi untuk membantu dalam pengajaran saja di luar, misalnya dalam persiapan, membuatkan media, atau syukur nanti bisa dipercaya ya, tentunya dengan tahap-tahap itu dipercaya untuk melakukan pengajaran di kelasnya, kelas beliau. Nah, kalau tidak teman-teman nanti bisa membantu pengajaran ke orang tua ataupun peserta didik di sekitar teman-teman. Jadi sefleksibel itu ya, tapi tentu saja tidak menghilangkan esensi dari teman-teman mempraktekkan bagaimana mempersiapkan pembelajaran, bagaimana melakukan pembelajaran yang baik dan benar, bagaimana melakukan evaluasi ya atau assessment dan sebagainya. Nah, akhir batas pelaporannya dan pengumumannya, jadi teman-teman sebelum terjun itu melaporkan di tanggal 21-nya Juli. 21 Juli itu nanti kami akan melalui grup besar akan mengirimkan link. Nah, lokasi itu adalah alamat, misalnya saya memiliki guru namanya Pak Nanang. Nah, Pak Nanang itu yang akan dituliskan di pengumuman lokasi. Alamatnya di mana, domisilinya itu ya di mana, lalu disampaikan. Nah, nanti akan berhubungan dengan ini ya, pemantauan oleh DPL sampai ke pembuatan sertifikat dan juga pengiriman plakat. Nah, pengiriman plakat kenang-kenangan akan diambil langsung oleh teman-teman bisa, atau dalam sesi nanti setelah penarikan ada link lagi untuk mencantumkan alamat pengiriman seperti itu. Nah, pelaksanaannya ini hanya pelaksanaan ini ya saat teman-teman di lapangan, tetapi tadi runtutan waktunya sudah dimulai dari pembekalan kemarin 4 Juli ya. 5 Juli. Nah, ini. Kemudian monitoringnya ada di tengah-tengah itu sudah teman-teman ketahui ya. Dan nanti di penarikan, saya harap penilaian dari, mohon maaf itu sekolah dihilangkan ya, dari mitra itu untuk dimasukkan ke kami seperti itu. Dan setelahnya nanti akan ada batas akhir pengumpulan laporan. Pelaporannya apa nanti akan saya jelaskan ya. Jangan khawatir, di masa pandemi dan juga untuk keefektifan dan keefisienan nanti akan berbentuk bukan laporan tebal ya, tetapi berbentuk lain. Jadwal ujian PPL-nya nanti akan kami umumkan tanggal 1 September. Biasanya nanti lintas, misalnya Pak Hadi di sini membimbing siapa, ya ini Prodi BK ya, nanti dengan Pak Aras nanti akan ada ujian silang. Pak Hadi mewawancarai anak
bimbingannya Pak Aras akan mewawancarai anak di bimbingannya Pak Adina, seperti itu. Itu gambaran timeline-nya yang kelas malam, kelas karyawan harap cermati ya. Nah, kemudian ini singkat saja karena sudah dijelaskan tadi. Jadi waktu PPL itu terhitung dari observasi, dari pembekalan ini. Jadi bobot 4 SKS itu akan ada terkonversi di 240 jam. Dibagi tidak 1 bulan tetapi mulai dari pembekalan ini. Jadi dari observasi, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Sehingga kalau kita hitung itu 60 hari efektif itu nanti minimal per harinya, selain minggu ya, minggu sudah kami hilangkan, itu adalah 4 jam. Itu terhitung dari observasi, kolaborasi, saat teman-teman konsultasi, ya, pendampingan lingkungan sekitar, kalau teman-teman akan mendampingi beberapa peserta didik di sekitar, dan penyusunan video laporan, itu sudah terhitung jam efektif PPL. Jadi ini sudah berlandaskan dari hukum juga. Oke, kemudian target PPL mandiri untuk praktek persekolahannya kita hilangkan ya. Jadi teman-teman harap mencermati nanti kompetensi dari pedagogik sendiri, kepribadian seorang guru, profesionalitas seorang guru, kompetensi sosial, dan kompetensi bidang bimbingan konseling. Ya, walaupun tidak hanya prodi BK ya, jadi teman-teman PBI dan PEMAT ini nanti juga akan mencermati kompetensi di PPL ini untuk bimbingan dan konseling dari tadi, pendampingan anak-anak. Kalau ada kesulitan di orang tua dalam pembelajaran, teman-teman bisa juga melakukan pendekatan dan pendampingan seperti itu. Nah, ini untuk praktek persekolahannya ditiadakan ya untuk kelas malam, jadi teman-teman bisa menggantinya dengan sesimpel untuk membantu administrasi. Misalnya guru kolaboratornya tadi butuh bantu administrasi tertentu, nah itu teman-teman bisa bantu. Atau pendampingan ke peserta didik dan orang tua, partisipasi teman-teman itu sudah termasuk ini ya, pengganti dari praktek persekolahan ya. Jadi teman-teman praktek pembelajaran oke, praktek persekolahan tetap akan dikonversi dari teman-teman kalau ya dari guru-guru menghendaki ada membantu administrasi, misalnya dari pengerekapan ya, walaupun ada hubungannya dengan pembelajaran ya, perekapan nilai dan lain-lain itu sudah terhitung dari praktek persekolahan. Atau nanti mendampingi ada permasalahan di salah satu peserta didik, itu juga sudah termasuk praktek yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini singkat, ini juga tadi cakupannya sudah saya jelaskan. Nah, bimbingannya nanti mayoritas ya, bagaimana toh DPL itu bisa tahu kalau kita ngajar selama 6 kali tadi minimal yang disampaikan Bu Eva. Ya, dari konsultasi, koordinasi. Jadi teman-teman nanti mempunyai 2 WhatsApp group karena akan dibentuk setelah rangkaian pembekalan selesai ya. Jadi grup pertama grup besar, nanti kalau ada masalah teknis bisa ditanyakan di situ, lupa timelinenya, lupa ininya. Nah, kalau masalah khusus nanti akan ada WhatsApp untuk masing-masing DPL ya. Jadi teman-teman saat melakukan persiapan, konsultasi dengan guru A, teman-teman bisa sharing, upload, lapor di grup DPL gitu. Jadi nanti teman-teman tetap harus rutin update informasi di grup dengan DPL itu. Dan juga tentu saja teman-teman butuh koordinasi dengan kolaboratornya sendiri. Bu, bagaimana ini medianya yang dipakai seperti ini, pendekatannya seperti ini, tentu saja ya. Layer ketiga adalah orang tua atau peserta didik itu sendiri untuk menyesuaikan misalnya adanya need analysis ya, untuk kebutuhan-kebutuhan dalam proses pembelajaran. Nah, ini observasi, pelaksanaan evaluasi, sudah dijelaskan oleh Bu Eva dan Bu Elisa tadi ya. Intinya ini nanti akan saya share setelah kita membentuk grup besar ya, supaya teman-teman bisa baca. Tapi ingat, ada yang konteks kelas pagi seperti adanya ilkor ya, tadi ke pusat kebugaran dan lain-lain, teman-teman menyesuaikan ya, itu karena FKIP itu ada 4 prodi, jadi teman-teman menyesuaikan sesuai prodinya. Nah, bukti pelaksanaan itu tadi saya ingatkan ya, jangan sungkan-sungkan untuk nanti mengambil gambar ya, melaporkan. Pak, kalau ada semi offline-nya ya silahkan dengan protokol kesehatan. Pak, kalau full online ya silahkan, misalnya bukti koordinasinya apa? Misalnya melalui screenshot WA atau screen recording. Kalau ada screen recorder, teman-teman melakukan itu. Jadi saat ada proses misalnya bimbingan, kalian teman-teman bisa merekam. Nah, tetapi kalau tadi yang disampaikan Bu Elisa juga tentang tata krama, teman-teman tentu saja harus izin ya. Izin dengan guru kolaboratornya, dengan peserta didik juga tanamkan budaya itu ya, izin.
Nanti fotonya kami ambil ya, kami akan upload di ini pelaporan seperti itu. Nah, izin. Apabila nanti daruratnya tidak izin, nanti teman-teman bisa izin untuk menghidden namanya. Misalnya kalau ada percakapan chat, namanya tidak berkenan, dicantumkan, nah silahkan di hidden. Nah itu gampang ya, teman-teman bisa fleksibel dalam bukti pelaksanaannya nanti. Aduh. Halo Pak Hadi. Ya. Halo Pak Dika, kayaknya Pak Hadi kelokot sendiri deh. Ya, ini sudah. Enggak, ini kembali lagi. Mohon maaf. Ya, biasa di malam hari ini sinyal naik turun ya. Oke, mohon maaf para peserta praktikan dan juga Bapak Ibu dosen. Saya lanjutkan, nggih. Ya, apakah sudah bisa dilihat Pak Adi? Bapak Ibu? Nyala ya. Pak Hari join lagi nih. Maaf ya teman-teman. Ya, mohon maaf. Akan saya Ya Pak Hadi. mungkin untuk supaya ini videonya saya off-kan ya, biar untuk bandwidth-nya bisa lancar. Baik Pak Hadi. Ye, mohon maaf tanpa kasih gambar. Ini saya lanjutkan ya. Nah, itu tadi. Jadi di bukti pelaksanaan nanti teman-teman kompilasi, kumpulkan segala bentuk media-media ya. Karena apa? Nah, ini pelaporannya berbeda. Akan dipermudah. Tetapi esensinya adalah untuk bisa didiseminasikan ke masyarakat luas. Tidak hanya disimpan di perpus. Kalau untuk tulisan atau buku, nanti di ranah KKN sudah berbentuk buku. Nanti di ranah PPL, kita akan share untuk video. Nah, jadi apa yang teman-teman lakukan, praktek pembelajaran dari persiapan sampai assessment, nanti teman-teman bisa sharekan dalam output berbentuk video ini. Nah, ada 1-11 ya. Yang pertama itu originalitas. Nah, tidak mengandung sara dan lain-lain, serta yang terakhir yang terpenting di masa sekarang adalah memperhatikan protokol kesehatan. Nanti kalau ada offline ya jaga jarak, memakai masker dan sebagainya. Misalnya bertamu ke guru kolaboratornya atau saat bertamu menghendaki offline ya untuk mendampingi salah satu orang tua dan lain-lain. Jadi untuk yang kedua formatnya landscape ya, resolusi minimal kalau bisa ini ya 460 outputnya hasilnya nanti supaya saat dilihat nanti bagus. Kemudian dapat menggunakan tidak harus kamera ya, tetapi HP atau smartphone yang dapat beresolusi untuk minimal 460 pixel tadi. Kemudian durasi videonya 5-15 menit. Nah, ini kompilasi. Bagian-bagian yang teman-teman ingin tampilkan di situ bisa di variasi. Saya tidak akan berbicara banyak karena teman-teman di sini generasi muda yang melek teknologi ya, yang kreativitasnya juga tinggi. Jadi ini bisa banyak variasi di sini. Kemudian wajib mencantumkan logo FKIP dan UMBY. Nanti kalau sudah ada grup WhatsApp besarnya, nanti akan saya share logonya. Sound dan background ini biasanya yang hati-hati ya. Misalnya ada salah satu teman sudah membuat tetapi sudah ngedit lama, nanti ke blokir. Nah, karena ada musik, background musik yang ada copyright-nya. Jadi hati-hati di sini. Kemudian style, visual, editing bebas. Monggo. Kemudian yang akan dilaporkan nanti di akhir selain ujian yudisium ya, selain wawancara adalah karya video laporannya dapat diunggah dan nanti dikirimkan linknya. Teman-teman wajib mencantumkan nanti di YouTube hashtagnya FKIP dan Universitas Mercubuana Yogyakarta. Deadline-nya sesuai dengan timeline yaitu 31 Agustus. Dan yang terakhir ini nanti karena ini berbentuk laporan untuk unit ya PPL, maka setiap video laporan nanti akan menjadi milik FKIP UMBY ya. Nantinya kalau ada yang bagus atau ada yang akan kita share, re-upload itu sudah bisa ya untuk di-upload ke media sosial. Nah, format penilaiannya karena
N1 sampai N7 tetap ya sesuai buku panduan nanti, tetapi untuk rincian tabelnya nanti akan kami kirimkan ulang ya setelah kami rapatkan kembali, karena untuk mempersimpel ya, karena ini adalah PPL mandiri seperti itu. Nah, itu teknis umumnya. Ini sedikit tentang refreshment-nya ya. Karena di sini di Pak Hadi, Bu Eva, Bu Elisa, tadi ada Pak Dika, pasti sudah disampaikan dan tentang PPL 1 ya, tentang pengajaran, tetapi akan saya refreshment sebentar saja. Nah, ini dari surat edaran ya, dari Kemendikbud sendiri nomor 4 itu tahun 2020 itu menginginkan kita itu tidak membebani mahasiswa ya, peserta didik, apalagi ini di tahun yang kedua dengan kejenuhannya. Jadi teman-teman ditantang untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna ya. Makanya pemerintah berfokus ketiga, tapi yang pertama itu sudah kita jalankan ya di semua unit, sehingga dalam pendidikan teman-teman bisa menekankan ke aktivitas dan tugas pembelajaran yang bervariasi. Ini sesuai dengan surat dari Kemendikbud sendiri ya. Dan buktinya atau produk dan asesmennya nanti tidak melulu dalam berbentuk skor. Jadi teman-teman bisa memberikan feedback ataupun nilai yang berbentuk kualitatif yang bertujuan untuk peningkatan pemahaman siswa ya. Itu rangkuman ya yang saya pilih dalam surat dari Kemendikbud untuk belajar dari rumah itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman sebagai praktikan ini diharapkan memahami ini ya. Karena nanti teman-teman di para peserta didik juga dapat dengan mudah kalau mereka juga memiliki persepsi yang sama. Siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Nah, itu nanti akan saya hubungkan salah satu dengan tips mengatasi kejenuhan dari Kemendikbud juga. Ya, kalau kita memahami prinsip ini nanti teman-teman saat memberikan penugasan, memberikan evaluasi, pemahaman itu bisa cair ya, fleksibel di minat, bakat, dan juga waktu yang ada di para peserta didik. Nah, ini sudah dikatamkan oleh Bu Elisa dan Bu Eva, Pak Adi dan Pak Dika. Dari peserta didik diberitahu, teman-teman harus mengalihkan mereka untuk mencari tahu ya. Itu artinya dari teacher centered approach untuk menjadi student centered approach ya, sekilas saja. Nanti akan teman-teman pelajari, dan yang disentuh adalah segitiga emas tadi sesuai dengan teknis PPL ya. Teman-teman karena parents di sini berperan penting ya selama kuliah online, mungkin dari tetangga atau mungkin dari Bapak Ibu yang sudah menjadi Bapak Ibu itu sudah pengalaman ini ya. Selama COVID ini kan para orang tua sudah menjadi guru ya di rumah. Nah, itu parents, teacher, student. Ini harap dikoneksikan untuk didampingi ya. Jadi kolaborator penting, tetapi dari parent dan juga student harap di ini. Dan saya share sedikit ini tentang tips dari Kemendikbud ya untuk pembelajaran yang mengatasi kejenuhan. Ini satu, desain pembelajaran yang bisa membangun semangat peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kompetensi pengajar. Yang ketiga, konten media yang berkualitas. Yang keempat adalah happy hour. Ya, sedikit lebih detail. Desain pembelajaran itu apa? Ya, di penutup ini ya tentang pembelajaran. Ini tentang otonomi tadi, student centered approach. Lalu kepentingan, apa maksudnya? Dari Kemendikbud itu menginginkan kita para guru untuk menanamkan ke peserta didik bahwa apa yang mereka pelajari itu penting loh. Bukan untuk nilai, tetapi ini penting untuk topik-topik tertentu. Jadi aplikatif yang bisa mereka rasakan. Kemudian keterlibatan sama dengan otonomi ya, student centered. Mereka kalau bisa dilibatkan. Kalau satu arah nanti bisa jenuh. Dan kemampuan. Kemampuan di sini yang dimaksud oleh Kemendikbud itu menghargai. Jadi menghargai tadi kekasan. Kenapa tugas atau bentuk assessment misalnya bisa bervariasi. Kita bisa tidak hanya memaku ke satu hal, tetapi bisa ada 2, 3. Nah, karena kita menghargai kemampuan mereka. Seperti dalam pembelajaran ya, mereka karakteristiknya apa? Misalnya kinestetik atau visual, auditori, dan lain-lainnya. Nah, lalu yang kedua tadi, kompetensi diri pengajar. Sama seperti teknis PPL kita ya. Jadi, kompetensi profesional guru yang profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian harap dicermati. Nah, tadi kita
usahakan tepat waktu. Nah, itu berhubungan dengan kompetensi kepribadian seorang guru, keprofesionalan seorang guru. Jadi walaupun nanti kan itu tetangga saya, itu kan guru saya dulu SMA, itu alma mater saya, itu. Nah, tapi jangan lupa, misalnya hanya janjian berkunjung ke rumahnya, janjian dengan orang tua, itu harus kita cerminkan tepat waktu. Nah, ini yang saya tekankan karena apa? Karena ya kita sering terlena dengan ketepatan waktu. Itu akan sangat dihargai ya nantinya kalau kita terjun di masyarakat luas. Tentu saja teman-teman kelas karyawan sudah pengalaman ini ya, lebih menghargai waktu saya. Dan happy hour. Nah, apa maksudnya happy hour itu? Artinya adalah konten ini dihubungkan dengan konten dan media pembelajaran yang berkualitas juga. Dalam Kemendikbud itu happy hour yang diinginkan adalah misalnya anak muda zaman sekarang itu kalau mau belajar susah. Mereka sering sukanya apa? Misalnya nongkrong dengan temannya. Nah, itulah happy hour mereka. Jadi saat teman-teman memberikan penugasan bisa sesekali disisipkan saat konteks di mana dia merasakan kesenangan. Misalnya saat dengan teman-teman mereka diberi tugas untuk mempraktekkan misalnya yang anak-anak bahasa Inggris greeting atau apa dengan variasi bahasa Inggris. Itu untuk anak-anak misalnya kelas 7 SMP SMA 7 SMP. Untuk SMA beda lagi. Untuk matematika nanti disisipkan di mana ya, beda-beda lagi. Misalnya saat mereka ada hobi apa nanti disalurkan di situ. Nah, itu maksudnya ya, konten dan media pembelajaran itu harus berhubungan dengan kreativitas. Nah, ini juga saya yakin sudah dipelajari di PPL 1 ya. Jadi misalnya harus bentuknya itu tidak harus jemput bola ini ya, kertas-kertas tugas ya, tetapi teman-teman bisa memberikan tugas, upload di YouTube, Facebook, link Line dan sebagainya. Lalu assessment-nya bisa berdasarkan jumlah view, lalu berapa jempol atau like, atau komentar, dan lain-lainnya. Nah, ini kalau Ilkor ya, kemarin Pak Dika dan kawan-kawan bisa anak-anak didiknya, ke peserta didik bisa untuk misalnya tentang gerak langkah kaki, bisa disinkronkan ke media sosial. Atau untuk anak-anak ini bahasa Inggris, untuk membuat poster menarik yang simple, yang diupload di Instagram, nanti direfleksikan berapa banyak komen dan viewernya atau like-nya. Nah, itu. Jadi ICT itu sangat berpengaruh ya. Ada Mentimeter, teman-teman nanti ini Trello dan lain-lain. Ini singkat saja, atau make your own video ya, atau using apps. Aplikasi ini matematika dan bahasa Inggris untuk kelas malam itu banyak sekali aplikasi yang bisa diterapkan. Ini saya juga belajar dari Pak Daniel dan Pak Dangin ya. Oke, itu mungkin kelas malam sedikit saya percepat karena mungkin karena waktunya juga nanti terlalu lama, terlalu larut maksudnya. Dan di sini nanti akan saya reshare di grup setelah terbentuk WhatsApp group. Dan apabila ada pertanyaan nanti terkait dengan teknisnya bisa ditanyakan setelah ini ke Bu Eva, ke Bu Elisa atau ke saya. Dan nanti itu Pak Adi bisa memandunya. Oke, terima kasih Pak Adi. Itu sekian dari saya. Oke, terima kasih Pak Hari yang sudah menyampaikan terkait informasi pembekalan juga. Tadi sudah ada Bu Eva, Bu Elisa, dan menambahkan informasi juga Pak Hari. Jelas ya dari kompetensi, kemudian sistem penilaian, kemudian nanti pelaporan seperti apa, mungkin sudah tambah jelas. Nah, selanjutnya bagi peserta PPL 2, kelas R2 dan R3 yang ingin menanyakan sesuatu yang masih kesulitan bisa di-share di sini. Monggo silahkan kami buka untuk teman-teman yang ingin berdiskusi. Dan juga misal teman-teman belum mengisi presensi, silahkan mengisi presensi karena acara pembekalan pada kesempatan hari ini adalah serangkaian dari PPL 2, jadi mohon wajib untuk mengisi presensi. Nah, setelah ini akan ada wax PPL 2, nanti mungkin kalau misal pada kesempatan hari ini belum bisa menanyakan sesuatu, nanti bisa ditanyakan di grup tersebut terkait
PPL 2, khususnya untuk kelas karyawan, seperti itu. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Halo? Teman-teman kelas malam mungkin dari Pemat ada yang mau ditanyakan. Erna, Arsita, Titi, Dewi, Temi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Dari PPI juga silakan, nanti bisa dibantu oleh Bu Elisa atau Pak Hari. Dari PPI dan pendidikan matematika kayaknya sudah paham semuanya ya, karena sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Hari dan Bu Eva serta Bu Elisa ya. Kayaknya mereka udah matang ini. Udah matang dan jelas mau seperti apa. Kayaknya udah mantep ya teman-teman semua. Oke. Baik. Oh, ini ada pertanyaan. Oh iya. Dari siapa? Bentar, saya buka dulu. PPI. Dari Fredelika Kurnia mengenai pemilihan lapangan PPL. Pemilihan lapangan PPL gimana Mbak Fredelika? Bagaimana kalau pemilihan lapangannya itu di Bontang, Kalimantan Timur? Pak Hari atau Belisa yang akan menjawab? Monggo. Boleh. Itu loh, ngajar anak-anak yang orang tuanya kerja di Pama. Ya. Ini Mas Pak Adi, bukan Mbak. Ya, Mas Dika, terima kasih ya pertanyaannya. Sangat tidak apa-apa ya. Dari Sabang sampai Merauke, itulah intinya PPL Mandiri. Ya, boleh. Jadi nanti menyesuaikan juga ya, Mas Dika, kalau di Bontang, Kalimantan Timur, misalnya karena kita tidak bisa judge dan menjelaskan semua wilayah itu PPKM. Jadi kalau di Bontang itu lebih kondusif dan malah gurunya menginginkan, oke Pas, bantu sering ke rumah saya, ini enggak apa-apa. Atau mendampingi siswanya juga ada beberapa offline juga tidak apa-apa, itu mencermati protokol kesehatan juga ya, tetapi nah itu intinya boleh Mas Dika, nanti dituliskan saja alamat lengkapnya di mana, dan karena kami ini jalurnya tidak melalui sekolahan ya, karena PPL Mandiri itu kan karena kelas malam mayoritas di Jogja DIY ya atau Jogja sekitarnya, tetapi kalau ada yang pulang kampung ke tempatnya itu enggak apa-apa. Nah, tapi nanti seperti yang disampaikan Bu Elisa dan Bu Eva juga, masuknya adalah ke mitra kolaboratornya guru itu ya, tidak ke sekolahan dahulu, tetapi ke guru. Nah, guru itu tentu nanti kalau membutuhkan surat sebagai personal ya, nanti kami sediakan linknya juga ya Bu Eva ya untuk ini. Tetapi intinya teman-teman disarankan untuk tidak mempersulit diri sendiri ya. Jadi guru sebagai representasi praktek pembelajaran. Jadi mendampingi bagaimana penyusunannya, membantu membuatkan media pembelajaran dan lain-lain. Ya, semoga bisa menjawab. Bu Elisa cukup atau mau menambahkan? Ini sebagai siar kita di Bontang, Kalimantan Timur ya. Semangat Mas Dika. Cukup Pak, kemarin kami juga sudah membahas di kelas PPL 1 sebenarnya. Untuk Dika ini memang kebetulan Mas Dika sudah kontak-kontak dengan guru yang ada di sana. Karena pada saat PPL 1 juga Mas Dika ini sudah melakukan konsultasi langsung ke gurunya di Bontang. Jadi ya sangat baik ya kalau misalnya nanti bisa diterapkan di sana. Mungkin keadaan pandemik di Bontang juga tidak setinggi di Jogja mungkin ya. Jadi kalau misalnya memungkinkan untuk offline ya itu lebih baik. Tapi yang penting tetap protokol kesehatan dijaga. Gitu. Gitu ya Mas Dika ya. Baik, begitu Mas Dika. Jadi istilahnya Pak Hadi dan Bu Elisa tadi saya rangkum adalah sersan ya, serius tapi santai seperti itu. Jadi dengan fleksibilitas di masa pandemi, silahkan Mas Dika sesuai dengan mekanisme yang sudah dijelaskan. Sangat baik, ini syiar kita di Bontang juga. Intinya guru adalah gerbang utama dulu Pak Dika, Mas Dika. Nah kemudian
karena di Buntang ini pandeminya kasusnya kurang dari daerah Jawa. Nah, silakan bisa offline maupun online, tetapi tetap jaga protokol kesehatan. Seperti itu ya, Bu Elisa? Betul, Pak. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman dari bisa lewat chatbox? Aduh. Cukup ya? Nggak ditanyakan? Baik, terima kasih teman-teman. Jika hari ini belum menyiapkan draft untuk bertanya, nanti silahkan di saat proses PPL 2, nanti pertanyaan-pertanyaan atau kejutan-kejutan apa ketika di lapangan bisa dijabrikan di grup web PPL, nanti kita bentuk grup web PPL. Jadi nanti jangan sungkan-sungkan kalau ada kesulitan di-share di situ biar nanti kita diskusi bersama di grup PPL itu. Baik, ada tambahan dari Bapak Ibu dosen, dari Bu Eva, Bu Elisa, serta Pak Hari? Ini karena ini Pak, guru-guru, dosen-dosen dari PEMA dan PBI yang mengampu kelas malam ini sudah di briefing banyak juga. Jadi teman-teman kelas malam ini pemahamannya sudah tinggal ini Pak, tinggal memantapkan saja ikut pembekalan ini saya kira. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang disampaikan Pak Hadi, nanti di grup WhatsApp-nya ya, baik di WhatsApp besar maupun di khusus per DPL nanti diskusinya kita bisa berjalan di situ, dinamikanya. Itu mungkin kalau tidak ada mungkin bisa dicukupkan Pak Hadi. Baik Pak Hari, dari dosen tidak ada tambahan Pak Ibu dosen, kemudian dari teman-teman juga belum ada. Terima kasih atas kehadirannya semua Bapak Ibu dosen dan peserta PPL 2. Semoga lancar pelaksanaan PPL 2 di lapangan, bawa nama baik Universitas Bono Yogyakarta. Jika ada kesulitan, jika ada hambatan, jangan sungkan-sungkan kita share di grup PPL, karena acara pada hari ini sudah menunjukkan jam 8:30, 8:30. Alangkah baiknya jangan berlarut-larut karena waktu sudah malam juga. Terima kasih. Marilah kita tutup pada acara pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata ketika saya penyampaian di acara pada kesempatan hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selesai. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Abdul. Matur nuwun Pak Dika. Matur nuwun teman-teman ya. Ya. Sehat-sehat semuanya buat anak-anakku semua, sehat-sehat di mana Terima kalian kasih berada. juga Mbak. Ya Pak Dika. Pak Dika mahasiswa kelas malamnya ada enggak Pak Dika? Foto dulu. Jaga kondisi. Oh, ini foto dulu ya. Foto dulu Bu Elis, Bu Eva mohon. On cam dulu. Difoto Bu Eva. Nah. Ya, on cam. Ika, Temi. Siapa lagi tadi? Wahyuti. Pak Dika ini shining, shimmering, splendid tapi jidatnya doang. Sudah belum difoto nih? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Good night. Selamat istirahat. Selamat istirahat teman-teman semua. Semangat selalu ya. Fight. Jangan lupa Bapak Ibu kalau ke kampus bawa surat tugas. Iya. Tugas apa, Pak? Pari sibuk banget ya? Enggak, diwakili loh. Oh, oke. Recordingnya saya stop dulu. Iya.